Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk memulai dengan membacakan doa dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia dan juga nikmat sehingga kita dapat meneruskan aktivitas kita hingga hari ini. Dan semoga kita dapat menjalani aktivitas kita menjadi hari-hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan pada zaman jahiliyah dulu ke ilmu, ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai statistika untuk tingkat kelas 8 SMP atau MTS Madrasah Sanawiyah. Nah, insya Allah kita akan bahas. Oke, di sini kita masuk kepada kompetensi dasar dahulu. Di kompetensi dasar 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata atau dikenal dengan mean, kemudian median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian ada kompetensi dasar 4.10 untuk keterampilan, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Oke, di sini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita insya Allah akan bahas pada kesempatan kali ini. Pertama ada indikator pencapaian kompetensi 3.10.1 yang mana merupakan jabaran dari KD 3.10. Di sini kita buat menjadi indikator pencapaian kompetensi karena waktu kita terbatas, jadi kita masukkan 1 IPK untuk KD 3, yakni menjelaskan penyajian data berdasarkan distribusi data dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, diagram itu nanti bisa berbentuk berbagai macam ya. Bisa berbentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan lainnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 4.10.1, yakni menyajikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data. Dan insya Allah tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan penyajian data berdasarkan distribusi data dalam bentuk tabel atau diagram dengan benar. Yang kedua, menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan, keputusan, dan prediksi dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dengan benar. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, saya mau menyinggung bahwasanya sebelumnya di kelas 7 itu sepertinya adik-adik pernah mempelajari tentang penyajian data dalam diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, pada bab yang kali ini kalian akan mempelajari pengukuran data dalam yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajian data. Data yang disajikan dalam berbagai bentuk itu perlu dihitung dan diinterpretasikan terhadap ukuran tertentu, yaitu pemusatan dan juga penyebaran data. Nah, ini dia garis besarnya. Bab ini kita akan membahas tentang penyajian data yang dibagi dari menjadi dua, ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran.
Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang ukuran pemusatan data. Oke, di sini ada penyajian data, yakni pengertian data dan statistika. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram. Dan untuk ukuran pemusatan data, ini adalah garis besar yang akan kita bahas. Yakni yang pertama ada tentang mean, rata-rata, untuk mencari nilai median atau nilai tengah, kemudian mencari nilai modus. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu termasuk diantaranya adalah tentang kuartil, kemudian ada tentang jangkauan atau range. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama untuk pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Oke, kita lihat contoh di bawah ini. Si Ani mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Maaf. Di sini ada namanya Budi, Ana, Siska, Eko, Dewi, dan Andi. Ada 6 orang. Kemudian masing-masing memiliki warna kesukaan. Biru, pink. Biru kesukaannya Budi. Pink kesukaannya Ana. Biru kesukaannya Siska. Eko kesukaannya hitam. Dan Dewi menyukai warna biru. Andi menyukai warna hitam. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya misalkan biru itu merupakan warna kesukaan seorang siswa. Nah, fakta tunggal ini kita namakan sebagai datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna dinamakan data. Nah, kalau kita melihat tabel ini secara keseluruhan, maka kita dapat menyebutnya sebagai suatu data. Karena data itu secara garis besar memuat yang namanya kumpulan-kumpulan datum. Seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau datum itu bagian daripada data. Dan data dapat dibentuk dari banyaknya datum, jumlah datum. Oke. Di sini kita jabarkan kesukaan siswa dari 6 orang siswa tersebut disebut data. Nah, berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif, yang mana dikenal sebagai data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Nah, contohnya, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Nah, kalau data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan, dan nilainya dapat berubah-ubah. Misalkan contoh, jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 10 sebanyak 120 siswa. 120 siswa. Secara ringkas, data kualitatif itu berkaitan dengan kualitas. Berkaitan dengan kualitas ya. Sedangkan data kuantitatif itu berhubungan dengan jumlah atau angka gitu. Berupa bilangan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel sebelumnya, jadi Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Kita cek lagi. Nah, di sini yang menyukai warna biru ada 2 ya. Ada si Budi dan juga Siska. Dan juga Dewi. Oh, berarti 3. Budi, Siska, dan Dewi menyukai warna biru. Oke. Kemudian siswa kesimpulan kedua si Ani tadi, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Itu betul ya, karena disebutkan dalam data tersebut bahwasanya Eko dan Andi juga memiliki warna kesukaan yang sama, yaitu hitam. Kemudian yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Kita coba cek kembali. Hanya Ana yang menyukai warna pink ya di sini.
dapat kita lihat bahwasanya satu datum yang menyukai warna pink. Satu datum saja yang menyukai warna pink. Nah, ketika Ani menarik kesimpulan tersebut, sebenarnya Ani ini sudah menggunakan statistika. Jadi, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan kemudian pengambilan kesimpulan secara tepat. Jadi, kesimpulan yang diambil dari suatu statistika merupakan kesimpulan yang rasional. Kesimpulan yang rasional. Kita lanjutkan. Kemudian kita mengenal istilah populasi dan sampel dalam statistika, yakni yang dimana populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Nah, sedangkan sampel itu adalah dia bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Kita perhatikan contoh di sini. Data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 9. Dan sampelnya adalah misalkan di sini siswa kelas 9A. Oke, kita lihat di sini ya. Contohnya data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Nah, di sini populasinya merupakan seluruh siswa kelas 9. Tetapi, siswa kelas 9 itu kan ada beberapa kelas, bukan hanya satu kelas saja. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, sampai seterusnya. Yang mana siswa kelas 9 itu terbagi dari beberapa sampel. Nah, salah satu sampelnya itu adalah siswa kelas 9A. Ya. Jadi sampel itu merupakan bagian dari sebuah populasi. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada penyajian data dalam bentuk tabel. Coba perhatikan data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa di sini. Oke, di sini masih dalam bentuk data mentah, di mana siswa di sini nomor 1 sampai nomor 20 diperlihatkan. Ada nama siswa, kemudian rasa permen. Di sini sebagai contoh saja, siswa yang nomor 1 si Andi menyukai permen rasa coklat. Kemudian Arif menyukai rasa coklat juga. Shinta menyukai rasa susu. Kemudian Dinta menyukai rasa jeruk. Kemudian ada Penta yang menyukai rasa susu. Dan seterusnya sampai siswa yang ke-6, 7, 8 sampai ke yang 20. Di sini mereka menyukai banyak rasa ya di sini ya. Siswa-siswa tersebut ada rasa coklat, kopi, rasa susu, rasa jeruk, kemudian rasa mint dan juga rasa stroberi. Ada beberapa rasa di sini. Nah, kalau kita melihat data seperti ini masih berupa data mentah yang belum diolah. Oke. Dalam bentuk tabel. Nah, kalau di sini kalau di sini data yang sebelumnya tadi itu lebih diorganisirkan atau dipusatkan datanya menjadi data yang mudah untuk dicek, untuk dilihat. Dimana di sini kita golongkan rasa permen yang ada, yakni rasa coklat, susu, jeruk, kopi, mint, dan stroberi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rasa. Kemudian di sini ada turus, ada kolom turus, dan juga kolom frekuensi. Maksud turus ini apa? Nah, turus ini menandakan berapa banyak anak yang menyukai rasa coklat tersebut. Kita cek di sini. Turus coklat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka frekuensinya di sini kita tulis sebagai angka 5. Terus kita gunakan kalau kita
melihat data tersebut satu persatu. Di sini, misalkan Andi menyukai rasa coklat, berarti 1 turus. Kemudian Arif menyukai rasa coklat juga, 1 turus bertambah, jadi 2 turus. Kemudian Dimas menyukai rasa coklat juga, 3 turus. Kemudian ada Dadung juga menyukai rasa coklat, jadi 4 turus. Kemudian Made juga menyukai rasa coklat, jadinya 5 turus. Sedangkan yang lainnya tidak ya, sudah cukup berarti ya, ada 5 orang. Berarti di sini kita pakai turus 1, 2, 3, 4, 5 dengan frekuensi 5. Begitupun dengan rasa permen yang seterusnya, berikutnya. Di sini ada rasa susu, jeruk, kopi, mint, dan stroberi. Masing-masing kita cari dengan cara menuliskan turus secara manual satu persatu. Nah, di sini kita buat frekuensi dalam berbentuk angka. Dan kemudian kita jumlahkan semua. Ada 20 siswa ya. Berarti pas, tepat. Sekarang kita lanjutkan. Kita menyajikan data ini, data sebelumnya tadi, dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran dari data rasa permen yang disukai siswa 20 orang siswa SMP sebagai berikut. Ada rasa coklat. Rasa coklat tadi ada berapa orang? Ada 5 orang dari 20. Di sini kita buat sebagai 25% atau totalnya 1/4. Kemudian ada rasa susu sebanyak 20%. Kemudian jeruk ada 20% orang yang menyukainya. Kemudian kopi ada 15%. Kemudian yang menyukai rasa mint ada 10%. Kemudian yang menyukai stroberi ada 10%. Jadi keseluruhan daripada satu lingkaran utuh ini adalah 100% ya. Dari mana didapatkan hasil 25% ini? Mudah saja caranya. Nah, di sini kan kita lihat, kita memiliki anak yang menyukai rasa permen dengan rasa coklat, itu ada 5 orang. Nah, jadi untuk mencari berapa persen orang yang menyukai orang yang menyukai rasa ini dalam satu data tadi, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 5/20 dikalikan dengan 100%. Maka didapatkanlah hasil 25% ini. Ini untuk penyajian data dalam bentuk lingkaran. Jadi dalam bentuk persen ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada diagram batang dari data rasa permen yang disukai oleh 20 orang tadi. Nah, di sini kita lihat kalau posisinya seperti ini, posisi vertikal sejajar sumbu Y, ini menggambarkan berapa frekuensi anak yang suka dengan rasa tersebut. Oke. Sedangkan ini adalah rasa-rasa yang ada, rasa permen yang disukai oleh siswa. Dimulai dari rasa coklat ada 25%, karena dia yang paling tinggi ya, ada 5 orang tadi. Kemudian susu ada 20%. Kemudian jeruk 20%. Kemudian kopi tadi berapa persen? 15%. Kemudian yang menyukai rasa mint ada 10%. Dan kemudian yang menyukai rasa stroberi ada 10%. Oke. Kita masuk pada inti bahasan kita. Mean atau rata-rata. Nah, jadi jangan bingung lagi ya kalau misalkan kalian menjumpai istilah ada mean, ada rata-rata, itu maknanya sama dalam matematika. Yang mana pengertiannya adalah mean adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak data.
jumlah nilai per banyak data di sini. Data itu bisa misalkan dengan X1, X2 sampai data ke N ya. Kemudian banyak data dengan huruf N. Nah, agar lebih mudah kita lihat contoh di sini. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus. Dalam 15 hari berarti di sini datanya ada 15. Anggap saja hari pertama ada 8, hari ke-10 terjual, hari kedua terjual 10, hari ketiga terjual 9. Mohon maaf. Kemudian hari keempat, hari kelima, hari keenam, 7, 8 sampai 10 sampai 15. Berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Nah, kita lihat bagaimana caranya kita mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tadi, kita jumlahkan seluruh mie yang terjual, kita bagi dengan 15 hari. Kita jumlahkan dulu seluruh mie yang terjual per harinya tersebut, kita bagi dengan jumlah hari. Oke, 8 ditambah 10 ditambah 9 dan seterusnya dibagi dengan 15. Jadi didapatkan 100 dibagi 15. Itu sama dengan 6,67. Dan kita bulatkan menjadi 7. Karena tidak mungkin ya kita buat atau kita tuliskan kalau per harinya terjual 6,6 bungkus. Itu lebih sulit untuk menginterpretasikannya. Maka kita bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya sebanyak 7 bungkus. Kemudian ada median. Median atau dikenal sebagai nilai tengah. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah menentukan median dari sekumpulan data itu ada 2 cara. Yang pertama, urutkan nilai data dari kecil ke besar. Kemudian, menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Nah, di sini kita lihat contoh. 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut. Ini dia nilai dari 8 orang tersebut. 8 siswa tersebut 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Mari kita bahas. Dengan menggunakan cara pertama, yakni kita urutkan nilai dari data yang terkecil ke yang besar. Karena di sini ada 8 siswa, jadi kita mudah untuk mengurutkannya ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Nilai 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, dan paling besar ada 94. Kita anggap ini adalah urut 1, nomor 2, 3, 4, sampai seterusnya yang ke-8. Nah, bagaimana menentukan nilai mediannya? Mudah saja. Kita mencarinya dengan cara mencoret data yang pertama dan yang terakhir. Masing-masing satu kita coret. Maaf. Kemudian yang ini kita coret. Ini kita coret. Ini coret. Ini dicoret. Kemudian kita dapatkanlah nilai mediannya itu adalah di tengah-tengah ini. Di antara 76 dan 78. Nah, cara yang kedua, penentuan median itu bisa dicari dengan cara berikut. Yang pertama adalah urutkan nilai data dari kecil ke besar. Kemudian tentukan letak median. N plus 1 per 2. N itu kita anggap sebagai banyaknya data. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai median. Pada contoh yang sama, digunakan cara kedua, yaitu urutkan nilai data dari kecil ke besar seperti tadi.
Kemudian kita tentukan letak mediannya. Letak median itu bisa dicari dengan N plus 1 per 2. Jadi 8 ditambah 1 dibagi 2. Kita dapatkan hasilnya 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kemudian kita tentukan nilai median suatu data yang terletak di tengah data urutan 4. Karena 4,5 berarti dia datanya terletak pada bilangan keempat dan juga bilangan kelima. Kita lihat sebelumnya. Bilangan 4 dan 5 itu adalah 76 dan 78. Nah, untuk mendapatkan nilai mediannya, kita jumlah 76 ditambah 78, kemudian kita bagi 2. Dapatkanlah nilai mediannya adalah 77. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya modus atau nilai tengah. Apa itu modus? Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi. Frekuensi yang paling tinggi atau yang paling sering diulang dalam suatu data. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Kita lihat di sini modusnya adalah 70. Karena nilai matematika 70 muncul 3 kali. Kita lihat di sini 70, 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Paling banyak muncul dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Data observasi yang mempunyai 2 modus disebut sebagai bimodus, sedangkan data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Ini sebagai info tambahan saja. Oke, kita masuk pada sebuah contoh soal agar bisa dikerjakan masing-masing. Di sini kita cek, sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Nah, pertanyaannya adalah, yang merupakan sampel adalah, ayo, jawabannya adalah yang C ya, ketiga duku yang dicoba. Karena apa? Di sini ada pembahasannya. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Ketiga duku yang dicoba, karena ada duku kecil, duku sedang, dan juga duku besar. Oke, di sini ada soal yang kedua. Diagram lingkaran menunjukkan cara 120 orang siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda adalah, di sini bisa dilihat sebuah diagram lingkaran yang ditunjukkan jalan kaki ada 30%, ada motor 10%, mobil ada 7%, angkot ada 13%, becak ada 25%, sedangkan sepeda belum diketahui berapa persen. Nah, untuk mencari nilai berapa orang yang berangkat menggunakan sepeda, mudah saja. Karena kita ketahui bahwasanya satu lingkaran utuh itu merupakan 100%, maka kita kurangkan dengan jumlah persentase yang diketahui di sini. 30 ditambah 10, 40 ditambah 7, 47 ditambah 13 menjadi 60 ditambah 25 menjadi 85. Berarti 100% dikurangi dengan 85% jadinya 15%. Nah, dari 15% itulah baru kita mudah untuk mencari berapa orang yang menaiki sepeda untuk berangkat ke sekolah. Yani dengan memasukkannya seperti ini. Nah, ini ada pembahasan ya. Presentasi siswa menggunakan sepeda tadi 100% dikurang dengan presentasi yang diketahui. Oke. Kemudian hasilnya adalah 15%. Nah, untuk mencari banyaknya siswa yang menggunakan sepeda, 15 per 100
kita kali dengan jumlah orang 120. Hasilnya adalah 18 orang. Cukup mudah bukan? Soal ketiga. Hasil tes matematika 14 siswa adalah sebagai berikut. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 7 dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah, banyak siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata adalah? Nah, untuk mencari nilai yang di bawah rata-rata, maka kita terlebih dahulu harus mencari nilai mean atau rata-rata data tersebut. Di sini kita lihat pembahasannya. Rata-rata nilai data di atas adalah jumlah data atau banyak data. Nah, rata-rata tersebut adalah 93/14. Mohon maaf, di sini tidak dituliskan. 93 ini adalah penjumlahan dari data yang ada di sini. Kemudian 14 ini adalah banyak data ya. Jumlah data per banyak data, oke. 93/14 adalah 6,6. Jadi kita lihat nilai yang di bawah 6,6 ada berapa orang? Kita cek di sini. 4, 1, 5, 5, 6 berarti dia masih di bawah rata-rata ya. Udah 4. Kemudian 6 ada dan 5. Berarti ada 6 orang ya. 6 orang yang di bawah rata-rata. Kemudian kita masuk pada soal yang keempat. Dari 12 kali ulangan matematika pada satu semester, Dania mendapatkan nilai 60, 55, 70, 65, dan seterusnya sampai 85. Yang ditanyakan adalah modus dari data tersebut adalah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya modus merupakan data yang paling sering berulang atau yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Maka jawabannya adalah 70 ya. Karena nilai 70 di sini kita lihat ada berapa kali pengulangan? 1, 2, 3. Ada 3 kali pengulangan. Dibandingkan nilainya yang lain. Kalau kita ambil contoh di sini ada 80, 1, 2, hanya 2 data. Masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai 70 yang memiliki ada 3 data. Jadi modus dari data tersebut adalah 70. Sekian pembahasan yang dapat kita sekian materi yang dapat kita bahas hari ini. Bisa disimpulkan bahwasanya kita sudah mempelajari 3 hal. Yang paling utama dari suatu pemusatan data, bagian daripada materi statistika, yakni ada modus, ada median, kemudian ada mean. Yang mana rata-rata atau mean merupakan rata-rata dari suatu data, yang mana nilainya itu bisa dicari dengan nilai seluruh total data yang ada dibagi dengan jumlah data. Kemudian kita kenal dengan sebutan median, yakni n plus 1 per 2 ya. Itu untuk mencari nilai tengah sebuah data. Kemudian yang ketiga adalah mencari nilai modus atau nilai yang paling sering berulang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran data, insya Allah. Itu ada 3 pembahasan, yakni jangkauan atau range, kemudian ada kuartil, dan juga simpangan kuartil. Yang mana kuartil ini ada 3 nanti, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, demikian yang dapat kita bahas hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan doa dulu. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.